Loh, berarti Habib ikut-ikutan dong. Iya, saya ikut-ikutan. Ngikutin siapa Habib? Yang pertama, saya tahu dari guru-guru saya. Yang kedua, saya kulik-kulik, ternyata Allah yang lebih dulu mengajarkan seluruhnya. Jangankan manusia, malaikat disuruh gembira. Di dalam rawi Ad-Diba, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahli al-ardi was sama bittahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maqsun wasir al-maknun. Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, ya Jibril, sampaikan kepada penghuni langit dan bumi, berikan tahu kabar gembira kepada mereka. Contoh kecil, Kiai bilang, wahai masyarakat, wahai anak santri santriwatiku, gembira. Kira-kira kita gembira apa enggak? Ya pasti gembira. Orang yang nyuruh Kiai kita enggak gembira, apa alasannya kita enggak ikutan gembira? Mau tahu mau enggaknya masalah kegembiraan itu apa, yang tahu hanya Kiai. Pokoknya kita cuma gembira aja. Lah sekarang Allah yang memerintahkan, kira-kira Allah gembira apa enggak? Lebih dulu Allah lebih gembira dibanding kita, karena Allah lah yang mencontohkan. Karena di dalam firman, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, siapa yang menyuruhkan? Allah. Allah subhanahu. Karena Allah mengatakan gembira, gembira wahai semua hambaku atas rahmat Allah berupa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan kita apa kita enggak gembira? Terus alasan apa kita tidak memuliakan Nabi? Alasan apa kita tidak mengagungkan Nabi? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah bertubi-tubi memuliakan Nabi dengan panggilan santun, tidak menyebut nama, melainkan ya ayyuhan Nabi. Ini adalah satu titel Allah memuliakan Nabi Yuna Muhammad. Dia nyaut lagi, ya udah kalau gitu nggak perlu memuliain, kan Allah udah memuliakan, Allah sudah mengagungkan. Untuk apa kita memuliakan dan mengagungkan? Bapak, saya mengagungkan Nabi, saya memuliakan Nabi, saya mengajak umat untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi, karena kami tahu jika kami memuliakan Nabi, jika kami mengagungkan Nabi, Allah pasti akan memuliakan dan mengagungkan kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Ini logika manusia. Semua ini bisa ditarik dengan iman. Terus dikatakan lagi oleh rawi Syekh Abdurrahman Ad-Diba, sebelum yang tadi pasal saya bacakan hadits qutsinya, Syekh Abdurrahman Ad-Diba ini seorang wali min auliyaillah. Setiap nulis satu kata di dalam rawinya, wudu, salat 2 rakaat, tulis satu kata. Keluar lagi, wudu, salat 2 rakaat, tulis lagi perkata. Itu isi rawi Ad-Diba, semua didasari dengan iman tatkala beliau menuliskan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa yang ditegur pertama hati? Karena iman adanya di dalam iman, gak boleh ikut kata akal. Kalau akal wajib ikut apa kata? Faham nggak di sini maksudnya? Tahu air pipis, air seni, najis atau suci? Terkena pakaian, pakaiannya wajib diganti apa biarin aja? Wajib ganti. Dan kalau nyuci jangan dicampur dengan yang lain, kan begitu? Orang yang setelah pipis keluar najis, dia cukup berwudu untuk mengembalikan kesuciannya. Cukup dengan tahu air mani. Air mani suci atau najis? Suci. Terkena pakaian, kita basuh, kita elap. Boleh nggak pakaian kita pakai lagi? Boleh, tapi pantas apa enggak? Orang yang keluar air mani yang suci wajib mandi akal. Yang najis cukup wudu. Kalau yang suci berarti gak usah ngapa-ngapain, gak usah wudu, gak usah mandi, orang suci, kan begitu? Kalau tapi keinginan iman gak begitu. Allah punya mau. Allahumma, seluruh yang hadir di sini punya penyakit beser. Tahu penyakit beser? Sehari kencing bisa 7-9 kali. Kebayangkan setiap habis pipis mandi besar, tiap pipis mandi besar.
itu kita persis sama ikan julung-julung. Benar apa enggak? Cara Allah baik, baik cara Allah. Cukup dengan berwudu. Orang yang namanya keluar air mani pasti lemah, letih. Tutup kuping deh. Tutup. Tutup. Orang keluar air mani pasti lemah, letih, lemes. Udah lemes itu. Benar? Karena saat ingin, ini saya bukan ngomong kotor ya, ini saya lagi ngomongin, ini ilmu ini. Saat keluar itu, saat ingin keluar itu tegang, speneng, darah naik, urat kenceng, syaraf kenceng. Begitu terlepas, kendor semuanya. Tutup kuping PA. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Cara untuk mengembalikan kesegaran dengan itu sirkulasi darah kembali normal. Makanya ibu, kalau bapak udah selesai jangan dicubit. Biasanya laki-laki itu kalau udah selesai tuh tidur, bawaannya mau tidur, ngantuk aja. Tahu nggak bu, yang namanya laki-laki kalau sudah keluar gigi itu sama dia kayak habis menghirup morfin. Tahu morfin? Ngefly, fly, asik bro. Itu nggak boleh diganggu, biarkan dulu 5 menit 10 menit, biarin. Jangan dibilang apa-apa, jangan diusik, jangan digebuk, biarin dulu, biarin. Dia mengembalikan tuh, saking menikmati dulu tuh, menikmati dulu. Udah selesai, pasti itu laki bakal bangun masuk ke kamar mandi. Ingat, saat itu selesai keluar nggak boleh minum, nggak boleh makan. Kenapa? Makruh hukumnya. Paham ya? Kalau bapak nggak mau mandi dulu, ibu nggak mau mandi dulu, selesai ambil wudhu, ambil, habis itu mau makan mau minum silahkan ya. Tapi kalau sebelum wudhu tidak jauhkan dari sesuatu yang makruh. Paham sampai sini? Giliran masalah begini paham bener. Akal harus ikut apa kata iman, hati. Kayaknya ibu lagi cinta sama saya nih. Ada lagi contohnya, perempuan ada masa haid, betul? Ada masa haid. Saat datang bulan suci Ramadan, Allah kasih kesempurnaan buat perempuan. Kasih ada satu tenggang waktu antara 7 sampai 14 hari. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Puasa enggak boleh, sholat dalam keadaan najis dirinya, kan begitu. Yang wajib diganti yang mana? Sholat atau puasanya? Puasa, sholatnya perlu nggak? Nggak diganti nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau perempuan sholat 1 hari 5 kali 5 waktu, kalau dikalikan 7 berarti 35 waktu. Kalau yang haidnya 14 hari itu namanya sudah masuk masa 70 waktu yang dia tinggalkan. Untuk menggantinya beban, perempuan nggak bakal kuat. Makanya yang wajib diganti puasanya aja. Kenapa? Setiap minggu bisa 1, minggu lanjutnya bisa 1, tidak membebankan. Oh laki-laki ngomong enak bib jadi perempuan, ya udah saya doa nih malam mudah-mudahan yang laki dalam hatinya enak tuh perempuan, mudah-mudahan pulang dari sini head. Pak minta maaf, perempuan head nggak enak loh pak. Darahnya naik, sensitif. Kalau ngomong dikit kita salah bisa 7 hari nggak ditegur pak. Pinggang sakit, pala sakit, semuanya nggak enak. Betul nggak bu? Itulah surga ada di bawah telapak kaki seorang. Tapi lu jangan songong sama laki. Mentang-mentang surga ada di bawah telapak kaki ibu, seenak-enaknya sama suami. Ngomong melatat melotot. Ada yang begitu istrinya pak di sini? Colok matanya. Akhir zaman begini mah banyak suami-suami solehah, istrinya istri soleh. Terbalik hidup. Emang
Nih ibu tadi malam makannya apa sih Ustaz? Jadi perayaan Maulid wajib dipahami atau diterima wajib dengan iman, nggak bisa pakai akal. Sekarang kalau kita pakai akal jauh, nggak mungkin. Nabi SAW saat terlahir ke dunia Allah kirimkan 4 bidadari. Ibu waktu ngelahirin di mana? Bidan, bukan dukun beranak. Dukun beranak. Ada dukun beranak, ada bidan, ada yang ke dokter. Betul kan? Ada di sini bidan bidadari. Nabi bidadari. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Tapi kalau iman yang ngomong, ya bisa. Orang kekasih Allah. Betul. Allah pasti ngasih yang spesial. Siti Maryam ada, Siti Asiyah ada, nah Siti Hawa ada, turun menyaksikan saat proses persalinan Siti Aminah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ada di dalam genggaman Siti Maryam merontah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sujud kepada Allah dengan mata madhab ke langit seraya tangan menunjuk ke langit dan mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Ada anak ibu yang begitu lahirnya. Kalau di sini ada berarti itu disebut anak ajaib. Betul apa enggak? Nabi Muhammad begitu. Keluar dalam keadaan sudah terkhitan, sudah bersifat atau sudah bercelak. Emang di dalam ada mantri? Masuk akal? Gak masuk akal, tapi wajib diterima dengan iman. Terima dengan ikhlas katanya. Gue ceramah banyak orang yang nyaut cuman sendiri diri aja. Dia lagi. Bu, jangan kencang-kencang, salah malu. Wajib diterima dengan iman, gak bisa dengan akal. Bib, emang perayaan Maulid seperti ini ada keberkahan banyak berkahnya. Ngerasain nggak? Dapat berkat nggak? Dapat snack nggak? Aing Allah. Air putih. Pikir gue ikan julung-julung kali. Pantesan kiai ulama banyak yang tipes habis Maulid. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ada keistimewaan yang besar. Bib, emang apa sih berkahnya Nabi? Dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak pernah ludahnya itu sampai ke tanah. Ludahnya Nabi gak pernah sampai ke, saat Nabi baru mau ngeludah, sahabat Nabi tangannya berebut. Saat Nabi mau meludah, tangan sahabat semua ada di hadapan wajah Nabi. Siapa yang duluan, ludah Nabi ditaruh di tangan sahabat, disapu oleh sahabat dari ujung rambut sampai ujung kaki, diusap badannya. Lalu Nabi mengatakan, apa? Kafir, murtad, neraka? Tidak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, engkau di akhir nanti tidak akan pernah jasadmu terjilat api neraka Jahannam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ludah Nabi ludah lu. Lah soalnya ada yang bilang Nabi Muhammad ini kan Nabi manusia juga. Iya, Nabi manusia tapi beda sama kita. Lah apa bedanya? Nabi makan kita makan, Nabi tidur kita tidur. Iya beda, PA. Nabi dikasih waktu 24 jam, betul? Kita dikasih waktu berapa? 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai makan, tidur, silaturahmi, senda gurau, bercakap-cakap. Itu dibagi 1 jam, dibagi 1 jam dibagi banyak, dan itu di dalamnya masih terhitung ibadah. 24 jam Nabi
semuanya ibadah kepada Allah. Kita 23 jam lupa kepada Allah, 1 jam lalai kepada Allah. Betul apa enggak? Beda enggak kita dengan Nabi? Beda. Itu masalah tadi ludah. Ada lagi keberkahan Nabi? Ada. Satu waktu Ummu Yusuf, ini cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, dan juga diteruskan oleh Ummu Yusuf. Satu waktu, setiap hari ini Nabi kalau pipis ditaruh di dalam satu bijana, mangkok. Kalau tidur malam Nabi pipis dulu. Makanya kita kalau ngajarin anak, nak pipis nak, cuci kaki nak, ambil wudhu nak, ini ngikutin Nabi SAW. Orang tua kita ngajarin tapi diomongin, ikutin Nabi nak, jangan cuma nak cuci kaki pipis habis itu masuk tidur, jangan begitu. Kasih tahu biar dia kenal, oh Nabi juga begini. Nabi saat mau tidur, Nabi pipis taruh satu bejana, bejananya ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi yang tahu cara buangnya. Satu waktu setelah Nabi pipis ditaruh di bawah bejana, besok pagi Nabi ngajar lebih dulu. Setelah ngajar Nabi pulang baru mau dibuang. Begitu Nabi mau buang, lihat bejananya udah nggak ada di bawah tempat tidur. Ditanya, ya Aisyah, tahu nggak bejana yang di bawah tempat tidur di mana? Nggak tahu ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Diambil sama Ummu Yusuf, dikasih. Isinya kemana? Kata Nabi, aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka? Tidak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis lu. Bu, cinta sama bapak, pernah minum pipis bapak? Beda nggak berarti kita sama Nabi? Pipis Nabi ada lagi. Nabi, betul Nabi manusia, Nabi ada buang hajatnya, buang kotoran Nabi ada. Tapi yang tahu caranya cuma Nabi. Karena kotoran Nabi nggak boleh dihinjak binatang, nggak boleh terhinggap binatang, nggak boleh terinjak manusia. Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka, kotoran Nabi dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Lele. Betul? Lele aja ngelepeh. Lele nggak doyan. Betul? Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Yang terakhir, Nabi SAW tatkala tertidur baina hampir duhur, Nabi tidur. Makanya kita kalau mau duhur tidur setengah jam itu sunnah. Sambil nunggu duhur kita tidur madhab kiblat, tangannya jadiin bantal. Madhab kiblat itu namanya sunnahnya Nabi SAW. Nah satu waktu jubahnya Nabi terangkat, gamisnya juga terangkat nih. Ada keringat Nabi netes. Saudara Nabi, sepupu Nabi ambil botol ditadangin. Tetesannya itu masuk ke dalam botol, setetes, sampai Nabi bangun. Begitu Nabi bangun, diambil botolnya. Wahai saudaraku, wahai sepupuku, itu apa? Ini keringatmu ya Rasulullah. Kenapa ditadangin? Iya ya Rasulullah, aku ingin minta. Untuk apa? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi minyak wangi, keringat elu apok bin asam. Betul? Beda kita sama Nabi? Beda. Inilah keberkahan maulid Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada keberkahan di dalamnya. Hidup kita tenang, hati kita tenang, hidup kita gembira. Kenapa? Tatkala kita selalu mengingat Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyal hadirun rahimakumullah. Tidak ada selain kata syukur, melainkan di malam ini kita mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah. Dan yang ketiga, insya Allah saat ini nama kita satu persatu sedang dikenali oleh Allah bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, Bapak Ibu duduk di sini dari jam berapa? Maghrib ya? Dari mulai maghrib, ada juga yang isya. Bisa berapa jam duduknya nih? Ada yang dari setengah 7, ada yang setengah 8, betul?
Sekarang sudah jam 11 kurang 15. Berarti setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, 4 jam. Kalau di rumah 4 jam nih lagi ngapain kita? Tidur. Nggak main gaplek. Woi, nggak main catur. Pak, saya cuma mau ngomong, Pak, Bapak main gaplek, main catur cuma buang-buang umur. Mau ngapain? Ambil tasbih, baca zikir, ingat sama Allah. Ya, anak muda giliran nongkrong malam ampe as-salatu khairum minan naum. Begitu as-salatu khairum minan naum bubar. Emang dasar setan. Loh, yang dengar azan kabur siapa? Lah begitu kan manusia. Begitu as-salatu khairum minan naum, udah waktu nih, udah waktunya tidur, katanya gitu. Ayo Bapak, Ibu sama-sama ngebangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di akhir zaman saya mau tanya, Ibu naudzubillah, Bapak naudzubillah min dzalik, rumah Bapak kebakaran. Anak lagi tidur di dalam kamar. Kira-kira diselamatin apa enggak? Walaupun apinya besar, tetap diselamatin. Terserah Habib, mau saya yang ketimpa dengan apinya, saya mau ketimpa bara, terserah. Yang penting anak saya selamat. Nggak ada orang tua udah lebih bab dia biarin dan mau kebakar, stok anak saya masih banyak. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada. Pasti bakal diselamatin. Tapi di akhir zaman seperti ini banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke jurang api neraka jahanam. Kenapa? Sholatnya nggak pernah dibangunin subuhnya. Sholat nggak pernah ditanya, nah udah sholat duhur apa belum, nah sudah sholat asar apa belum. Giliran les pasti ditanya, matematikanya sudah les, berapa nilainya, bahasa Inggris bagaimana. Ini hati-hati, kalau ini sudah terjadi, insya Allah tidak lagi ada keluarga kita yang bakal sujud di hadapan Allah yang ada di dalam rumah kita. Jika ini sudah terjadi, maka pasti ada dampak rezeki kita tidak akan baik di hadapan Allah. Rumah tangga kita akan hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Sudah tidak lagi ada yang sujud kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, selamatin keluarga kita. Selamatin isi di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak ada yang orang ahli maksiat banyak, tapi ada orang yang taat juga banyak. Kenapa orang yang maksiat ada jalannya? Karena dia tidak mengenal Nabi Muhammad, karena di dalam hati tidak ada Nabi Muhammad, makanya mereka bermaksiat kepada Allah. Nah kita alhamdulillah ada Nabi Muhammad di dalam hati kita. Allah kumpulin kita di dalam majlis yang mulia ini. Ingat tadi kita baca maulid, baca maulid ada mahlul qiyamnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah alaika. Stop. Main hadroh aja. Soundnya di sini ngomongnya. Suara gue kan ketiban. Jangan pakai mic. Hadrohnya aja biar seru. Ya, oi, ini santri bukan Ustaz? Pantesan mainnya agak nggak enak, nggak dibayar sih. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika. Baca semua sama-sama. Allah ya Nabi salam. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim tadi saya mengatakan salawatnya seorang hamba. Di dalam kitab ini dikatakan salawat seorang hamba itu adalah berupa doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa ampunan, istighfar. Paham ya?
Salawatnya Allah kepada Nabi itu berupa rahmat, berupa kasih. Berarti mau nggak mau kita keluar dari tempat ini, doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini pasti dosa kita diampuni sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita keluar dari tempat ini, kita disiram dengan rahmatnya Allah subhanahu. Alhamdulillah. Dan ingat, apapun yang kita lakukan karena Nabi, semua akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kita lakukan untuk Nabi, semua pasti akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Gapai keridhaan Allah itu tidak mudah, hadirin. Kalau bukan karena Nabi, kita nggak tahu bagaimana cara untuk menggapai keridhaan Allah. Kita tinggal di dunia ini, tapi kalau Allah tidak ridha, mau kemana kita? Kita nggak sholat, kita nggak ibadah sama Allah, Allah usir kita dari dunia, mau kemana? Mau pindah ke matahari, matahari punya Allah. Kita mau pindah ke bulan, punya Allah. Kita mau pindah ke dalam neraka, neraka masih punya Allah. Mau kemana kita? Nabi Adam sampai mengatakan, ya Allah, begitu istimewa umat Nabi Muhammad SAW. Saat aku memakan sesuatu yang haram, yang engkau larang, baru sampai depan mulutku, belum aku telan, engkau begitu murka ya Allah. Engkau turunkan aku dari surga, keluarkan dari surga dalam keadaan telanjang bulat. Bagaimana umat Nabi yang selalu makan makanan yang haram, dia minum yang haram, tapi engkau tidak pernah usir dari dunianya. Engkau tidak singkirkan mereka dari dunia, engkau tidak pindahkan mereka dari dunia ke dunia lain. Dan saat aku turun ke dunia dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada satupun helai benang yang dapat menutup daripada jasadku. Beda dengan umat Muhammad. Jika umat Muhammad mereka berzina, bertelanjang bulat di hadapanmu ya Allah, engkau tutup mereka dengan pakaian-pakaian kemuliaan di hadapanmu. Wahai Rabbi, begitu cinta diriku kepada istriku, engkau pisahkan aku dengan istriku cukup lama. Tapi mereka, pasangan suami istri umat Muhammad yang saling membenci, yang saling tidak baik di dalam rumah tangga, engkau rukunkan mereka, engkau tetap taruh mereka di dalam satu rumah yang utuh. Jika ini adalah kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad, maka jadikan Adam sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ngiri sama kita, pengen kita dijadiin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, ayuhal hadirun, udah mulai dari sekarang gak usah yang gimana-mana, hidup jangan macam-macam lah. Ya, hidup jangan macam-macam. Ikutin apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap hari jalanin sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kecil nggak pakai modal, ringan nggak pakai modal, tapi berat timbangannya di yaumil qiyamah. Mau tahu apa nggak? Senyum, bu. Ya Allah, hilang itu. Kemana isinya giginya itu? Itu coba yang senyum semua enak dilihatnya kalau lagi senyum, betul? Nggak ada orang senyum mukanya asam, nggak ada. Orang senyum pasti indah dilihatnya. Coba ibu senyum, bu. Tuh kan, tuh cantik semuanya. Bapak senyum, pak. Tuh masya Allah. Saya ngomongin ompong, saya mau ngasih tanda mati, mau nggak? Ciri-ciri orang tanda mati mau? Mau? Biar punya siap-siap kita. Salah satunya gigi copot, itu tanda mati. Itu tanda mau mati. Yang kedua, orang tanda mati dia bilang mau mati. Yang kedua, demam. Pernah demam? Tanda mati. Kulit begitu ditarik nggak balik, lama baliknya, tanda mati. Saya bingung, saya lagi ceritain orang tanda mati, orang sini mah ketawa baik, kayaknya pahalanya udah paling banyak. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, uban. Nggak ada uban merah, nggak ada ibu. Uban putih, uban tanda mati. Kalau udah punya uban, gigi udah mulai copot, tangan ditarik kulitnya lama baliknya, itu siap-siap tuh, banyakin ibadah. Ya. Kalau orang udah di umur 40 dia hidup masih maksiat, itu malaikat akan mengusap wajahnya untuk menjadi ahli maksiat sampai akhir umurnya.
Ibu kan udah 70. Berapa? 80. Panjang umur, sehat afiah ya ibu. Alhamdulillah. Tuh lihat, ibu 80, makan asam garam dunia udah tahu. Nikmat ibadah juga udah tahu. Ya, coba kita yang masih pada muda ibadah males bukan main. Coba lihat di masjid pasti banyaknya aki-aki. Betul apa enggak? Paling banyak di masjid kakek-kakek kan? Kenapa? Karena dia tahu umurnya tinggal dikit. Dia harapan matinya dalam keadaan sujud kepada Allah. Kematinya dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ada yang umur 60 di sini ada? 60? Ada? 3 tahun lagi. Lah Nabi meninggal umur berapa? 63. Nah kalau kita, kata Nabi, umatku tidak jauh-jauh umurnya dengan aku. 60 sampai 70. Yang 80 bonus. Kan begitu? Yang 63 ada? Ada? Tinggal dicabut sikringnya. Betul nggak? Lah, yang tua mati. Yang muda, yang baru di dalam kandungan, yang baru lahir bisa mati. Kematian itu nggak nunggu kita. Kematian nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ketetapan. Maka persiapkan diri kita untuk selalu dekat kepada Allah lewat jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di malam ini taubat kita diterima sama Allah. Dan ini adalah taubatan nasuha, taubat terakhir di dalam hidup kita, dan Allah terima taubat kita. Amin ya rabbal. Dengan menyebut nama Allah, dengan kita selalu, perasaan kita ini agak terlalu lama kita nggak nyebut nama Allah. Sampai-sampai di malam ini kita, tatkala kita diizinkan menyebut nama Allah, pasang niat yang banyak di dalam hati kita. Mudah-mudahan saat ini Allah pasti pandang kita. Insya walillahi asmaul husna fadhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, pandang kami di malam ini dengan kasih sayangmu ya Allah. Dengan curahan rahmat yang Engkau turunkan di malam ini ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan ya Rabb. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak melupakanmu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai kepadamu ya Allah. Kepada siapa kami harus memohon? Kepada siapa kami meminta selain kepadamu ya Rabbi? Wahai Rabbi, tidakkah Kau melihat saat ini tangan kami saat ini yang berlumuran dosa menengadahkan tangan di hadapanmu ya Rabb, mengharap belas kasih-Mu ya Allah, mengharap memohon kepadamu agar Kau terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, betapa mulianya namamu ya Rabb, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Rabbi, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi dapat kami menyebut namamu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Ampuni kami ya Rabbi, ampuni kami ya Allah.
atas bentuk kehilafan, lupa, lalai kami kepadamu ya Rabb. Jangan kau pandang kami dengan murka, jangan kau pandang kami dengan kehinaan. Wahai Rabbi, bukankah kau telah berjanji ud'uni astajib lakum? Saat ini menengadahkan tangan kami di hadapanmu, berdoa kepadamu. Jika di malam ini masih banyak yang bermaksiat kepadamu, kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan mereka. Bukankah kami yang lebih berhak engkau kabulkan ya Allah? Bukankah kau yang membawa kami ke dalam majlis yang mulia ini ya Allah? Engkau yang mengizinkan kami duduk bersama orang-orang baik, bersama orang-orang saleh. Bukankah ini keinginanmu ya Rabb? Kau maha mengetahui berapa banyak dosa yang ada di dalam pikulan kami. Tapi betapa baiknya Zat-Mu ya Rabb, membimbing kami ke dalam majlis yang mulia ini ya Allah. Kau jauhkan kami dari kemaksiatan. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau terima semua taubat kami, sebelum kau ampuni dosa kami. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabbi. Wahai Rabbi, lama mata ini tidak meneteskan air mata di hadapanmu. Izinkan malam ini, keluarkanlah air mata kami, bukti taubat kami di hadapanmu. Dan jadikan air mata yang keluar dari mata kami di malam ini, jika kami harus masuk ke dalam neraka, jadikanlah tetes demi tetes ini yang dapat memadamkan api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Wahai Rabbi, kami memohon kepadamu untuk kedua orang tua kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, angkat derajat kedua orang tua kami, jaga kedua orang tua kami sebagaimana kami dijaga di waktu kecil. Wahai Rabbi, inilah doa anak kepada kedua orang tua. Terima doa kami ya Rabb. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini. Biarkan kami yang menerima, jangan kau berikan kepada kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni pula dosa kami terhadap ayah dan ibunda kami. Tidak jarang kami tidak menghargai jeripayah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk memberikan nafkah kepada kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabb. Juga kepada ibunda kami, tidak pernah kami menghargai pengorbanan ibunda kami.
saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati ibunda kami berjuang untuk melahirkan kami ke dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup di dunia ini penuh kebahagiaan dan kesenangan. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ibunda kami. Bahkan kami tidak jarang menghina ibunda kami. Dan kadang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Rabbi. Wahai saudara-saudariku, jika kalian masih memiliki kedua orang tua, gapai tangannya, cium tangannya, cium kakinya. Mohon ridha dengan segala apa yang telah mereka berikan kepada ibunda kami, dengan air ASI yang telah diberikan kepada kita. Minta keridhaan air ASI yang telah kami habisi. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan kami menjaga kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka jahannam. Wahai Rabbi, jadikan kami anak yang saleh-salihah. Jangan kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia, fitnah akhirat, yang dapat menghempaskan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahannam. Ya Rabbi, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sadar diri ini banyak sekali dosa di hadapan-Mu. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Karena ada manusia yang kau cintai, karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami kelak di yaumil qiyamah. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah, untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Sebut nama kami dan sebutlah nama kedua orang tua kami. Ya Allah, jagalah guru-guru kami ya Rabb. Angkat derajat guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pondok pesantren ini pondok pesantren yang selalu membawa keberkahan dunia wal akhirah. Jadikanlah pondok pesantren ini menjadi penyinar daripada wilayah keseluruhan, khususnya untuk Indonesia. Ya Allah, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak dapat mengenal siapa Zat-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kurang di dalam rezeki kami, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang saat ini dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Ya Ilahi wa Maliki, anta ta'lam kaifa hali,
Wahai Engkau yang Maha Perkasa, wahai Engkau yang Maha Raja, Engkau yang mengetahui apa yang kami inginkan, maka terima hajat dan doa kami ini ya Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. قال رسول صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لحين حياك ولحين موت ولحين بعض إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الحاضرون jemaah rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang menutup doa dengan membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, insyaallah sudah pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين. فانظر إلى المؤمنين يا أرحم بجاه طه الرسول جض ربنا بالقبول وحملنا كل سول ربي استجب لي أمين يا أرحم ثم صلح
فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة كل قرب جلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin wal hadirat mau'idhu hasanah yang disampaikan oleh Habib telah berjalan dengan lancar alhamdulillah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan bisa mengamalkannya amin ya rabbal alamin. Rupanya itulah rangkaian acara Maulid Nabi. Saya atas nama pembicara barangkali dan tentu banyak kurang dan kehilafannya. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.